Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Elsa Junior Adi Saputri dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini aku akan membagikan video tutorial cara membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Excel. Kita simak videonya ya. Nah, di sini kita sudah terdapat neraca saldo awal per 15 April pada CV Amijaya. Dan di sebelahnya sudah terdapat transaksi yaitu dari tanggal 16 hingga 30 April 2005. Selanjutnya, kita membuat sheet baru yaitu kode dan tabel rekening. Dengan soal yang pertama merancang kode rekening, yang kedua membuat tabel rekening. Lalu, kita membuat tabel dengan format kolom pertama yaitu nomor rekening dan di sebelahnya yaitu nama rekening. Nah, sebelumnya kita rapikan kolom dulu ya. Di sini kita ketik nomor rekening dan nama rekening yang terdapat pada sheet sebelumnya yang ada pada CV Amijaya. Tabel rekening ini sangat membantu kita pada tahap-tahap selanjutnya ya teman-teman. Jika sudah diketik semua, kita rapikan dulu tabelnya dan jangan lupa diwarnain pada kolom nomor rekening dan nama rekeningnya agar lebih mudah dan lebih rapi lagi. Selanjutnya kita membuat sheet baru yaitu jurnal umum. Dengan soal kita diperintahkan untuk membuat tabel jurnal umum. Untuk tabelnya tersendiri itu terdapat tanggal, bulan, tahun, lalu kode, nama rekening, dan saldo debit dan kredit. Lalu kita ke sheet sebelumnya. Di sini kita akan blok nomor rekening dan nama rekeningnya. Setelah semuanya diblok, kita kunci dulu. Lalu kita ubah namanya menjadi tabel 1. Klik enter. Setelah sudah diubah, kita balik lagi ke sheet berikutnya yaitu jurnal umum. Lalu kita ke data. Nah, di situ kita klik kolom di bawah kode dulu ya. Nah, di situ kita klik sort. Ke sort by kita ubah menjadi kolom B. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita mencari data validation-nya. Nah, di sini sudah ada. Kita klik data validation-nya. Nah, setelah itu allow kita ubah menjadi list dan source-nya kita klik yang tanda panah. Di situ kita balik ke sheet sebelumnya yaitu kode dan tabel rekening. Nah, di sini kita akan salin nomor rekeningnya dari 101 sampai 5104. Lalu klik kotak yang ada di pojok dan klik OK. Nah, di situ akan muncul list kodenya. Di situ kita akan pilih salah satu kodenya aja. Lalu kita drag ke bawah. Setelah sudah di-drag, nah di sebelah kanan ini adalah soal transaksinya ya teman-teman. Nah, di situ sebelumnya kita sudah dikerjakan terlebih dahulu agar sudah diketahui jawabannya. Itu kita mulai ketik dari tanggal, bulan, dan tahun yaitu 16 April 2005 dan kode yang sudah kita ketahui. Lalu kita lanjutkan sampai transaksi pada tanggal 30 April 2005. Jika sudah, kita isi nama rekeningnya dengan rumus VLOOKUP, kurung buka, klik kode, koma, lalu tabel 1. Jika tidak bisa dengan koma, kita menggunakan titik koma ya. Nah, lalu koma 2, koma 0, terus kurung tutup, enter. Nah, lalu drag aja sampai ke bawah. Nah, di sini sudah terisi otomatis ya teman-teman sesuai dengan kodenya masing-masing.
Lalu kita isi debit secara manual seperti yang ada di transaksi di sebelah kanan. Kita isi sampai tanggal 30 April 2005. Jika sudah, kita rapikan tabelnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nominalnya kita ganti ke rupiah. Jika sudah, kita tinggal mengetik soal yang sudah ditentukan, yaitu mulai dari nomor rekening, nama rekening, lalu saldo, debit, dan kredit. Untuk nomor rekeningnya kita ambil dari kode dan tabel rekening. Nah, di situ kita blok aja 101 sampai 5104. Lalu kita salin aja ke nomor rekeningnya. Lalu kita lakukan lagi dari nama rekeningnya, yaitu kas sampai beban perlengkapan. Kita blok, lalu kita salin ke nama rekening. Nah, seperti ini. Lalu debit dan kreditnya kita ketik manual. Jika sudah, kita rapikan tabelnya. Lalu jangan lupa ubah lagi nominalnya ke rupiah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bikin sheet baru, yaitu buku besar. Buku besarnya sendiri itu salin dari transaksi pada jurnal umumnya ya teman-teman. Nah, setelah diblok kita salin, lalu kita pindahkan ke buku besarnya. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Jika sudah, kita ke jurnal umum lagi, kita salin nomor rekeningnya yang ada di soal. Nah, setelah sudah di-blok, kita salin ke sini. Nah, kita lakukan lagi ke nama rekeningnya. Kita blok, lalu salin di bawahnya. Nah, kita lakukan lagi sampai debit dan kreditnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita isi tanggalnya, yaitu 15 April pada transaksi yang belum terisi tanggal dan bulannya. Di sini kita isi semuanya pada tanggal 15 April. Nah, ini drag aja ya supaya lebih cepat. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita rapikan. Lalu pada tanggal, bulan, dan tahun yang di atas, kita juga isi kembali sama seperti yang di atasnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu kita klik tanggal 15 April 2005, lalu kita blok semua. Nah, di situ kita akan kasih warna ya teman-teman, supaya akan memudahkan kita untuk ke step berikutnya. Nah, seperti ini. Setelah itu ke kode, lalu kita ke data. Nah, setelah itu kita cari sort. Nah, di kolom sort by kita ganti kode, lalu klik OK. Nah, lalu ke tanggal bulan. Nah, di situ kita klik subtotal, lalu checklist debit dan kredit. Tanggal bulan kita ganti nama rekening. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, seperti ini ya kira-kira buku besar yang sudah jadi. Di sini juga ada kotak, yaitu berisi 1, 2, dan 3. Nah, kita cek di sini sudah balance. Di kotak 2 juga sudah. Dan yang ketiga juga sudah. Nah, di tabel ini kita akan menghilangkan tulisan total dengan cara tekan tombol kontrol, lalu kita klik satu persatu dari kas total hingga beban perlengkapan. Nah,
kita klik secara hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman supaya tidak lepas. Setelah itu kita arahkan kursornya ke Find and Select, lalu kita ke Replace. Nah, di sini Frequentnya kita tulis totalnya, lalu pencet Replace All. Nah, kalau sudah kita close. Nah, di sini sudah otomatis ya, totalnya sudah hilang. Nah, setelah itu kita blok semua dari kas hingga beban perlengkapan, lalu kunci. Kita pindahkan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita akan blok dari kas hingga beban perlengkapan. Kita akan mengubah namanya menjadi akun ledger. Nah, jika sudah kita klik enter. Lalu yang di sebelahnya kita juga akan mengubah dengan nama debit ledger. Klik enter, lalu sebelahnya lagi kita ubah lagi menjadi credit ledger. Nah, kalau sudah kita bikin sheet baru. Nah, di sini kita akan mengubah yaitu dengan nama neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita salin dari sheet kode dan tabel rekening, kita blok dan kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, seperti ini. Nah, di kolom sebelahnya kita ketik transaksi sementara dan ada debit kreditnya. Nah, untuk debit sendiri itu dengan rumus sum if kurung buka, lalu klik akun ledger, koma, lalu kita klik nama rekeningnya, terus koma lagi, kita klik debit, lalu kurung tutup. Nah, enter seperti ini jadinya, dan kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah otomatis ya. Lalu di akun kreditnya kita menggunakan rumus yaitu sum if kurung buka, lalu kita klik akun ledger, koma, lalu kita klik nama rekeningnya, terus koma lagi, terus kredit ledger, terus kurung tutup, enter. Nah, seperti ini kita drag lagi ke bawah. Nah, jika sudah, kita rapikan dulu ya untuk tabelnya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel baru lagi yaitu saldo, debit, dan kredit. Untuk debitnya kita menggunakan rumus yaitu if, lalu kita klik debit yang ada di transaksi sementara, lalu lebih besar dari kredit transaksi sementara, koma, terus ke debit lagi, min kredit transaksi sementara, lalu koma 0 kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal ke kredit. Untuk kreditnya kita menggunakan rumus yaitu sama dengan if. Nah, lalu kita klik kredit transaksi sementaranya, terus lebih besar dari debit transaksi sementara, koma, lalu kita klik kredit lagi, min debit transaksi sementara, koma 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal rapikan saja ya. Setelah itu kita tinggal mengtotal dengan menulis jumlah. Di sini bisa menggunakan rumus sama dengan sum atau dengan mengklik tombol seperti sigma seperti ini.
Nah, di sini sudah otomatis keblok, lalu kita klik enter. Nah, jika sudah, kita tinggal drag ke samping. Nah, ini sudah otomatis totalnya keluar. Nah, di sini kita tinggal rapikan terlebih dahulu tabelnya. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat sheet baru, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian kita akan membuat tabel, yaitu pertama tanggal, bulan, dan tahun. Nah, setelah itu kita rapikan dulu. Nah, di sini kita tulis nomor rekening, lalu nama rekening. Nah, kita rapikan lagi, lalu kita tulis saldo. Nah, di saldo ini terdapat debit dan kreditnya. Nah, di sini kita akan rapikan dulu, kita sesuaikan barisannya. Nah, setelah itu kita klik kolom yang di bawah nomor rekening, lalu kita cari data validation, lalu allow kita ganti list, dan search-nya kita klik tanda panahnya. Nah, di sini kita ke kode dan tabel rekening, lalu kita blok nomor rekeningnya. Nah, kita lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tinggal drag ke bawah ya. Ini kita pilih dulu salah satu kodenya. Nah, jika sudah, kita ganti nomor rekeningnya yang sudah diketahui. Lalu setelah itu kita akan mengisi tanggal, bulan, dan tahun. Untuk tanggalnya itu pada 30 April 2005. Nah, kenapa 30 April? Karena jurnal penyesuaian itu digunakan untuk akhir bulan. Nah, selanjutnya yaitu nama rekening. Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita klik, lalu kita klik ke nomor rekeningnya, koma, lalu kita tulis tabel 1. Nah, terus koma 2,0 kurung tutup lalu enter. Nah, ini sudah otomatis muncul ya teman-teman untuk nama rekeningnya. Nah, jika semuanya sudah dirapikan, sekarang kita tinggal mengetik debit dan kreditnya secara manual. Nah, sekarang kita tinggal totalkan saja debit kreditnya dengan cara kita klik tombol seperti sigma yang ada di kolom atas. Nah, lalu kita drag debitnya dari atas ke bawah, lalu kita klik enter. Nah, kita lakukan hal yang sama ke kreditnya. Kita drag lagi. Nah, klik enter. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ubah nominalnya menjadi rupiah. Di sini sudah balance. Nah, kita rapikan terlebih dahulu untuk tabelnya. Jurnal penyesuaian sudah selesai, kita bikin sheet baru yaitu neraca lajur. Nah, di sini kita butuh ketelitian yang lebih ya teman-teman karena semakin kompleks. Oke, untuk neraca lajur sendiri kita salin dari neraca saldo. Nah, di sini kita blok untuk nomor rekening dan nama rekeningnya. Lalu kita salin ke kolom yang ada di neraca lajur. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu.
Nah, lalu kita ke sheet jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita blok nama rekeningnya. Nah, di sini kita ganti dengan nama akun penyesuaian. Lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah, debitnya kita juga ubah. Nah, di sini kita drag semuanya. Lalu kita ubah namanya yaitu debit penyesuaian. Nah, lalu kita klik enter. Setelah itu kreditnya juga kita ubah lagi, yaitu kredit penyesuaian. Jika sudah, lalu kita klik ke neraca saldo. Lalu kita salin di saldonya, debit kreditnya kita blok, lalu kita salin ke sebelah nama rekening dengan menggunakan paste link. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan. Jika sudah, kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu dengan judul jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita rapikan juga. Lalu kita tulis debit dan kredit. Nah, untuk debit sendiri kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan sum if. Nah, klik. Lalu kita cari akun penyesuaian. Nah, di sini ada, lalu kita klik koma. Kita klik kas pada nama rekening, koma. Kita cari lagi akun penyesuaian. Nah, ini kita klik ya. Lalu kurung tutup, enter. Nah, seperti ini kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari kreditnya yaitu dengan rumus sama dengan sum if. Terus kita cari akun penyesuaiannya, kita klik koma, lalu kita klik kas pada nama rekening, koma, terus kredit penyesuaiannya, terus tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Jika sudah, kita tinggal merapikan saja. Lalu kita akan membuat tabel baru yaitu neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita akan membuat kolom baru yaitu di kolom 5. Kita klik aja. Lalu ke insert. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tulis dengan setelah penyesuaian. Nah, di bawahnya ini kita tulis saja debit. Sebelahnya yaitu kredit. Nah, jika sudah, kita tinggal merapikan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengisi debitnya dengan cara yaitu sama dengan if, lalu menggunakan buka kurung 2 kali. Nah, di sini kita akan klik debit pada saldo. Setelah itu plus debit pada jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kita tinggal kurung tutup, lalu klik lebih besar dari buka kurung, kita klik kredit pada saldo, lalu kita klik plus kredit pada jurnal penyesuaiannya, lalu tutup kurung, koma, klik lagi debitnya pada saldo, terus plus debit pada jurnal penyesuaian, lalu min kredit pada saldo, lalu min kredit pada jurnal penyesuaian, lalu tutup kurung, lalu koma, 0 tutup kurung, enter. Nah, seperti ini kita drag sampai ke bawah.
Nah, setelah itu kita tinggal menghitung kreditnya dengan rumus, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung 2 kali. Nah, setelah itu kita klik kredit pada saldo, lalu plus, kita klik lagi kredit pada jurnal penyelesaian, lalu tutup kurung. Setelah itu lebih besar dari, buka kurung lagi, kita klik debit pada saldo, lalu plus, klik debit pada jurnal penyelesaian, lalu tutup kurung, koma, kurung buka lagi, kita klik kreditnya, lalu plus kredit lagi pada jurnal penyelesaian, lalu min debitnya, lalu min debit pada jurnal penyelesaian lagi, tutup kurung, koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah ya. Nah, jika sudah selesai semua, kita tinggal merapikan lagi. Nah, jika sudah selesai dirapikan, kita akan membuat tabel baru, yaitu laba rugi. Setelah itu kita ketik debit dan kreditnya. Nah, untuk debit sendiri kita akan menggunakan rumus, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, left, lalu buka kurung lagi, kita klik nomor rekeningnya, koma 1, terus tutup kurung, terus lebih besar dari, sama dengan, kita tanda petik terus 4, koma, kita klik debit pada neraca saldo, terus koma 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, jika sudah, kita drag lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kredit laba ruginya, yaitu dengan rumus sama dengan if, kita klik, lalu kurung buka, kita cari left, nah diklik, terus kurung buka lagi, kita klik pada nama rekeningnya, terus koma 1, kurung tutup, lalu kita klik lebih besar dari, terus sama dengan, tanda petik, kita tulis 4, terus setelah itu kita klik kredit pada neraca saldonya, kurung tutup, enter. Lalu kita drag sampai bawah. Nah, sudah selesai, kita rapikan. Setelah itu kita akan membuat tabel baru, yaitu neraca. Nah, di sini kita klik, kita tulis debit dan kredit. Lalu untuk debitnya kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan if, buka kurung, lalu kita cari left, terus klik, buka kurung lagi, lalu kita cari, nah ini nomor rekeningnya, kita klik, koma 1, tutup kurung, lalu kurang dari, min, lalu tanda petik 3, koma, kita klik debit pada neraca saldo, koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, lalu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke kreditnya, yaitu dengan rumus if, buka kurung, leave, klik, lalu buka kurung, kita klik nomor rekeningnya, koma 1, tutup kurung, lalu klik kurang dari, min, tanda petik 3, lalu koma. Setelah itu kita klik kredit pada neraca saldo,
koma, tanda kurung, lalu tinggal enter. Nah, seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah sudah, kita rapikan dulu untuk neracanya. Nah, setelah sudah dirapikan, kita tinggal mengtotal seluruhnya dengan mengetik jumlah terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung total dengan cara sama dengan sum, atau lebih singkatnya kita mengklik gambar sigma seperti ini. Nah, di sini otomatis sudah ke drag, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal drag ke samping aja. Di sini sudah semuanya terhitung totalnya. Nah, setelah itu kita rapikan saja tabelnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, gambaran neraca lajur yang sudah jadi. Nah, setelah ini kita akan ke tahap terakhir, yaitu laporan keuangan. Nah, di sini kita akan membuat sheet baru, lalu kita ubah namanya yaitu laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini kita ketik terlebih dahulu perusahaannya yaitu CV Amijaya. Lalu di bawahnya kita juga ketik untuk laporan laba rugi dan per 30 April 2005. Nah, setelah itu kita ketik pendapatan. Nah, sebelumnya kita bold dulu nama pendapatannya. Untuk pendapatannya sendiri itu terdiri dari pendapatan jasa. Nah, untuk kolom sebelah kita ketik nominalnya yaitu Rp11.200.000. Nah, di sini kita rapikan dulu kolomnya agar lebih jelas. Nah, jika sudah, kita ke kolom berikutnya di bawah pendapatan jasa yaitu kita ketik total pendapatan. Nah, untuk total pendapatan sendiri itu juga sejumlah Rp11.200.000. Selanjutnya kita selisihkan satu kolom. Nah, kita tulis yaitu beban. Kita bold dulu untuk bebannya. Seperti ini. Nah, untuk bebannya sendiri itu terdiri dari beban gaji. Setelah itu di bawahnya yaitu adalah beban sewa, dan di bawahnya lagi yaitu beban lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu beban perlengkapan. Nah, setelah itu kita besarkan dulu kolomnya. Nah, jika sudah kita ketik lagi yaitu total beban. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sheet sebelumnya yaitu neraca lajur. Kita blok bagian beban gaji di neraca saldonya sampai beban perlengkapan. Jika sudah, kita pindahkan saja ke laporan keuangan yaitu dengan pasteling. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tinggal totalkan saja bebannya yaitu sejumlah 53 juta. Nah, selanjutnya kita akan ketik laba bersih. Nah, laba bersih sendiri itu jumlah dari 11.200.000 dikurangi 53 juta, yaitu nominalnya adalah 59 juta. Selanjutnya kita rapikan saja pendapatan dan bebannya. Nah, untuk selanjutnya kita tulis lagi yaitu CV Amijaya. Nah, di bawahnya kita tulis yaitu laporan perubahan modal. Jika sudah, kita rapikan dulu. Di bawahnya kita ketik saja per 30 April 2005. Jika sudah, kita akan ketik lagi yaitu nomor rekeningnya yang sudah
diketahui. Nah, di sebelahnya kita tulis juga modal AMI per 1 April 2005. Nah, untuk kolom berikutnya kita selisihkan satu kolom dan kita ketik jumlahnya itu 42.500.000. Selanjutnya kita selisihkan satu kolom, yaitu kita ketik laba, yang di bawahnya kita ketik price AMI. Nah, di sini kita tulis nomor rekeningnya yang sudah diketahui. Untuk labanya itu sejumlah Rp9.900.000. Lalu untuk price AMI itu sejumlah Rp4.200.000. Nah, selanjutnya kita kurangkan laba dikurangi dengan price AMI, yaitu dengan total Rp1.700.000. Lalu kita ketik lagi nomor rekening, yaitu modal AMI per 30 April 2005. Nah, di bawah kolom 1.700.000 kita ketik nominalnya modal AMI, yaitu 44.200.000. Nah, di sini kita rapikan dulu ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita selisihkan kira-kira 2 kolom, lalu kita ketik lagi, yaitu CV AMI Jaya. Nah, di bawahnya kita tulis, yaitu laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya ditulis per 30 April 2005. Nah, di bawahnya kita ketik saja aktiva. Lalu di bawah aktiva kita ketik lagi aktiva lancar. Nah, lalu kita bold. Nah, aktiva sendiri itu terdiri dari kas, lalu piutang, dan di bawahnya yaitu piutang sewa, dan di kolom bawah lagi yaitu perlengkapan. Setelah perlengkapan yaitu total aktiva lancar. Nah, agar lebih mudahnya lagi, kita langsung saja ke neraca lajur, lalu ke neraca saldo, kita drag dari kas hingga perlengkapan, lalu kita pindahkan saja ke laporan keuangan, lalu kita salin lewat paste link. Nah, jika sudah, kita akan jumlahkan seluruhnya, yaitu dengan rumus sama dengan, lalu ke tanda sigma. Setelah itu kita drag yang akan dijumlahkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ketik saja di kolom berikutnya, yaitu aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetap terdiri dari tanah, lalu total aktiva tetap. Nah, lalu di bawahnya kita ketik saja, yaitu total aktiva. Nah, untuk tanah itu sejumlah Rp35 juta. Dan total aktiva tetapnya juga Rp35 juta. Dan untuk total aktiva keseluruhannya yaitu sejumlah Rp46.500.000. Nah, untuk tahap selanjutnya kita tulis pasiva. Ini kita luruskan pada kolom aktiva ya. Nah, untuk pasiva sendiri itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, kita tulis dulu hutang. Nah, di bawahnya kita tulis hutang lagi. Setelah itu hutang gaji. Nah, yang terakhir yaitu total hutang. Lalu untuk hutang sendiri itu sejumlah Rp2 juta dan hutang gaji sejumlah Rp300.000. Nah, di sini kita rapikan dulu kolomnya. Nah, untuk menghitung total hutang kita lakukan dengan cara sama dengan sum atau dengan cara kita klik ke tombol sigma,
yang seperti ini, lalu kita klik yang mau dijumlahkan, lalu enter, dan ini hasilnya. Nah, untuk step berikutnya yaitu kita buat modal. Nah, modal sendiri itu terdiri dari modal di store, lalu laba di dan selanjutnya yaitu total modal, dan yang terakhir itu total pasiva. Nah, setelah itu kita tulis saja nominalnya, itu modal distorkan yaitu sejumlah Rp42.500.000, lalu laba ditahan itu Rp1.700.000, total modal yaitu Rp44.200.000, dan total pavitanya yaitu sejumlah Rp46.500.000. Nah, seperti itu. Lalu kita akan rapikan semuanya yang ada di laporan keuangan. Nah, beginilah cara membuat laporan keuangan di Excel. Semoga videonya dapat membantu ya. Dan jangan biarkan tugas laporan keuangan menjadi beban. Jadikan Excel sebagai alat bantu andalan kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.